Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Nama saya Reva Latifa dengan NIM 24418028. nama saya Putri dengan NIM 2441800038. Nama saya Flin Shivani dengan NIM 2441800030. Saya Safira Sahrani dengan NIM 2441800031. Bencana adalah masalah serius yang terjadi selama jangka waktu yang pendek ataupun panjang yang menyebabkan dampak terhadap manusia, material, kerugian ekonomi, atau lingkungan yang melebihi kemampuan suatu komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi menggunakan sumber daya sendiri. Dalam perspektif ekologi, bencana diartikan sebagai suatu fenomena alam yang terjadi dalam kerangka kausalitas ilmiah, sedangkan dalam perspektif teologi, bencana adalah suatu kemutlakan kekuasaan Tuhan. Fenomena alam baru dapat dikatakan sebagai bencana jika menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidup dan kerugian bagi manusia. Itu tadi pemaparan materi terkait pengertian bencana dalam perspektif A. Kalau tadi teman saya menjelaskan tentang pengertian bencana, kali ini saya akan menjelaskan tentang bencana dalam perspektif Islam. Bencana dalam perspektif Islam itu merujuk dalam Al-Quran. Terdapat 4 istilah tentang bencana dalam perspektif Islam. Yang pertama musibah, yang kedua bala, yang ketiga azab, dan yang terakhir adalah fitnah. Keempat istilah ini memiliki pengertian dan cakupan makna yang berbeda-beda. Pertama, musibah merupakan bentuk isim al-fa'il Muhammad, berasal dari kata ashaba yusibu ishabatun musibun, yang berarti sesuatu yang menimpa. Yang ketiga ada fitnah. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang pasti yang disebarkan dengan maksud menjelekkan seseorang, seperti menjelekkan nama baiknya dan lain-lain. Itu tadi penjelasan saya tentang bencana dalam perspektif Islam. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu pengurangan resiko bencana. Manajemen bencana sebagai organisasi dan tanggung jawab untuk menangani sebuah aspek kemanusiaan darurat dalam kesiapan, khususnya respon dan pemulihan untuk mengurangi dampak dari bencana itu tersendiri. Yang pertama itu pencegahan, merupakan sebuah yang dimaksudkan untuk mencegah atau menghindari potensi dampak buruk melalui tindakan yang diambil sebelumnya. Kegiatan yang dirancang untuk memberikan perlindungan dari terjadinya bencana. Yang kedua itu kesiapsiagaan bencana. Pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan oleh pemerintah, organisasi respons dan pemulihan profesional, masyarakat dan individu untuk secara efektif mengantisipasi, merespon dan pulih dari dampak peristiwa atau kondisi bahaya ini. Tiga yaitu tanggap bencana atau bantuan, penyediaan layanan darurat dan bantuan publik selama atau segera setelah bencana untuk menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa, mengurangi dampak kesehatan, menjamin keselamatan publik dan memenuhi kebutuhan subsisten dasar dari orang-orang yang terkena dampak bencana tersebut, terutama pada kebutuhan segera dan juga pendek. Pembagian antara jangka pendek, pembagian antara tahap respon atau pertolongan ini dan tahap pemulihan berikutnya tidak jelas. Beberapa tindakan tanggap seperti penyediaan perumahan sementara dan persediaan air dapat berlanjut hingga tahap pemulihan. Di materi resiko pengurangan bencana selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan pengurangan resiko bencana perspektif Islam. Terdapat 3 konsep Islam yang relevan untuk digunakan dalam pengurangan resiko bencana, yaitu 1. Ilmu, yang kedua ikhtiar atau usaha, yang ketiga tawakal atau ketuhanan. Mencari dan menerapkan ilmu merupakan kebutuhan dasar bagi setiap muslim. Dalam konteks kebencanaan, pengetahuan terkait bahaya dapat memotivasi seseorang untuk membuat pilihan yang tepat ketika terjadi bencana.
Pembentukan pengetahuan dapat dilakukan melalui integrasi pendidikan kebencanaan ke dalam kurikulum pendidikan. Lembaga pendidikan dianggap sebagai lingkungan yang dapat mengembangkan budaya keselamatan. Nah, ikhtiar artinya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam konteks kebencanaan, Islam berpandangan bahwa manusia harus bertindak, bersikap, dan melakukan langkah-langkah untuk menjaga dan merawat keseimbangan alam agar bencana dapat dihindari. Sebelum terjadi bencana, masyarakat harus meningkatkan kesiapsiagaan seperti menyiapkan rencana darurat, mengikuti workshop terkait kesiapsiagaan bencana, dan berlatih kesiapsiagaan bencana. Setelah semua upaya tersebut, orang percaya kepada Allah untuk hasil terbaik. Tawakal yakni percaya kepada Allah atas segala sesuatu yang telah dicobanya. Dalam pandangan Islam, tawakal berbeda dengan pasrah. Tawakal adalah tindakan aktif yang membutuhkan usaha maksimal. Selain itu, dalam Islam terdapat fikih kebencanaan yang merupakan upaya untuk memahami, mengantisipasi, dan menyikapi peristiwa kebencanaan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pesan dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.